Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video Umi. Hai Bunda semuanya, bagaimana kabarnya Bunda? Semoga Bunda semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Di sini siapa sih bunda-bunda yang memiliki jualan online atau bisnis online yang sekarang mungkin lagi dibutuhkan di masa pandemi seperti ini? Di sini Umi akan memberikan tips dulu di awal supaya bunda-bunda bisa sekalian mengingat bahwa pentingnya bisnis online ini supaya tidak kocar-kacir dengan keuangan bulanan kita. Yang pertama yaitu keuangan bisnis online maupun jualan online wajib untuk kita pisah, baik yang hanya berupa warungan atau jualan perharian. Nah, di sini bedakan keuangan antara uang bulanan dan juga keuangan bisnis ataupun keuangan untuk jualan. Karena kenapa? Keuangan ini akan menjadi semakin amburadul jika bunda-bunda semua tidak memisahkan dari awal. Akan terjadi kocar-kacir jika bunda membiarkan keuangan bulanan dengan keuangan bisnis itu menjadi satu. Kemudian tuliskan semua transaksi harian, baik itu harian untuk penjualan, untuk hutang, untuk piutang, untuk untung maupun dan juga stok barang. Jadi selalu update di tiap harinya ya Bunda, supaya kita mengetahui kemana larinya keuangan kita maupun untung yang kita dapatkan. Selanjutnya di sini Umi akan berikan sedikit video requestan dari Bunda Khairunisa. Nah, di sini kenapa Umi memberikan tips di awal? Karena di sini Bunda Khairunisa mengalami hutang setelah berbisnis online. Apa saja ya? Yang pertama di sini gaji per minggu dari Bunda Khairunisa yaitu 450.000 per bulan. Hutang Shopee 420.000 per bulan karena tidak bisa mengatur keuangan untuk bisnisnya. Alhasil Bunda Khairunisa mengalami hutang yang lumayan besar dan sehingga wajib membayarkan 420.000 per bulannya. Kemudian untuk biaya listrik dan PDAM sebesar 300.000. Anak Bunda Khairunisa ada 2 dan masih bayi semua. Kemudian tinggal bersama mertua dengan kondisi ibu masih sakit, adik ipar yang masih sekolah. Karena di sini kebutuhan sembako dan kebutuhan pasar sangat mahal, sehingga Bunda Khairunisa merasa kebingungan untuk menabung sekaligus sedekah. Dan di sini full menggunakan gaji suami untuk kebutuhan bulanannya. Nah, di sini Umi berikan tips lagi ya. Untuk kebutuhan seperti ini, di awal wajib kita menghitung semua kebutuhan selama 1 bulan. Setelah itu, bagi kebutuhan itu menjadi per minggu. Dan ketika kita tinggal bersama mertua, please diskusikan dulu bersama mertua biaya apa saja yang harus ditanggung oleh Bunda Khairunisa maupun untuk kebutuhan mertua. Nah, di sini karena berhubung pengeluarannya lumayan sangat banyak, jadi di sini Umi sarankan tolong dihemat saja untuk kebutuhan pada bayi. Nah, di sini Umi rincikan di awal yaitu untuk hutang sebesar 420.000, PLN PDAM 300.000, untuk kebutuhan beras 200.000, bulanan 100.000, untuk kebutuhan bayi 100.000, untuk kebutuhan dapur 100.000, untuk kebutuhan pasar Umi anggarkan 125.000 per minggu sehingga 500.000 per bulan, sehingga semua untuk kebutuhan total selama 1 bulan adalah sejumlah 1.720.000. Kita akan kalkulasi dengan gaji yang ada. Gaji Bunda Khairunisa 450.000 per minggu kita kalikan 4 selama 1 bulan sehingga menghasilkan total senilai 1.800.000. Untuk kebutuhan selama 1 bulan senilai 1.720.000 per bulan dan menghasilkan sisa 80.000. Nah, di sini Umi mau memberikan dulu untuk kebutuhan pasar Umi anggarkan 500.000 karena di sini Bunda Khairunisa sedikit mengeluhkan untuk kebutuhan sembako dan pasar yang sangat mahal. Jadi bisa dianggarkan lagi ya Bunda Khairunisa berapa nominal yang harus dikeluarkan di tiap minggunya. Insya Allah untuk nominal 125 per minggu semoga cukup dan bisa untuk memenuhi kebutuhan Bunda. Nah, di sini karena ada sisa 80.000, Umi anggarkan sedekah 20.000, tabungan
60.000. Di sini Umi sedikit memberikan saran maupun tips untuk kebutuhan bayi, tolong minimalisirkan saja untuk kebutuhan Pampers dan Sufor. Sufor bisa diganti dengan full ASI, kemudian untuk Pampers bisa sedikit kurangi penggunaannya sehingga bisa meminimalisir keuangan bunda selama 1 bulan. Karena Umi tahu untuk kebutuhan bayi yang terbesar itu ada letaknya pada Pampers. Dan di sini wajib untuk menambah penghasilan untuk biaya kota maupun bensin suami. Karena bunda di sini tinggal bersama mertua, jadi otomatis bunda juga akan menyeimbangkan pengeluaran bersama mertua. Kemudian setelah kita kalkulasi semuanya, pilah berdasarkan stok mingguan. Selanjutnya, sebelum kita mengalokasikan gaji permingguan bunda, kita wajib nih untuk memilah anggaran apa saja yang akan dikeluarkan selama 1 bulan. Nah, di sini Umi tuliskan dulu tabel permingguannya supaya memudahkan bunda dengan gajian per minggu supaya lebih mudah untuk mengatur per minggunya. Nah, yang perlu diingat di sini untuk gaji per minggunya itu hanya 450.000. Jadi yang kita keluarkan dalam 1 minggu wajib kita anggarkan senilai 450.000. Nah, di sini Umi akan buatkan tabelnya. Seperti biasa kita tulis dulu hingga minggu keempat. Setelah itu kita pisah berdasarkan mana yang wajib kita keluarkan yang lebih awal. Kemungkinan untuk yang pertama adalah hutang Shopee. Umi anggarkan hutang Shopee ini ada di minggu ketiga. Jadi untuk minggu pertama kita bisa anggarkan 150.000 untuk hutang, minggu kedua 150.000 dan minggu ketiganya rampung hingga menjadi 420.000 yang menyisakan hutang 120.000 per minggu ketiganya. Jadi seperti itu ya bunda untuk kita memilah-milah sesuai per minggunya. Setelah itu apa yang wajib kita keluarkan per minggu kita wajib lagi mengevaluasinya lagi. Nah di sini Umi anggarkan untuk kebutuhan pasar yang sudah Umi rencanakan di awal yaitu 125.000 per minggu. Kita alokasikan untuk kebutuhan pasar ini di tiap minggunya. Kemudian kita keluarkan lagi apa yang menurut kita wajib dan kita perlu untuk keluarkan di minggu pertama. Di sini Umi coba anggarkan untuk kebutuhan PLN 150.000, kemudian untuk minggu kedua ada PEDAM 150.000, sehingga sama-sama menyisakan 25.000. 25.000 ini bisa dialokasikan untuk kebutuhan bayi. Kemudian untuk minggu ketiga, setelah untuk pengeluaran hutang dan pasar, silakan dialokasikan kembali mana yang lebih dibutuhkan untuk di minggu ketiga ini. Nah, di sini Umi berikan anggaran minggu ketiga yaitu beras 100.000, kemudian untuk selanjutnya ada kebutuhan bayi 25.000. Jadi untuk beras kita anggarkan di minggu ketiga dan minggu keempat. Dan untuk pengeluaran selanjutnya ada kebutuhan bayi yang masing-masing 25.000. Kemudian selanjutnya ada kebutuhan bulanan yang kita pisah menjadi 2 yaitu masing-masing 50.000. Di sini akan menyisakan sisa 30.000 yang kemudian Umi anggarkan untuk sedekah 20.000, kemudian untuk ditabung 10.000. Dan di minggu terakhir ada sisa untuk kebutuhan dapur yang belum terbayarkan yaitu 100.000. Silahkan dianggarkan di minggu keempat. Kemudian ada sisa sebesar 50.000, selanjutnya itu kita akan tabung. Dan semua pengeluaran di sini sesuai dengan pengeluaran yang sudah kita anggarkan di awal, yaitu kebutuhan selama 1 bulan. Nah, sekian saja video dari Umi, semoga bermanfaat. Semoga Bunda Khairunisa bisa kembali menyelesaikan hutangnya, dan jangan lupa Bunda, setelah hutang selesai jangan diulangi lagi ya Bunda. Mulai untuk mengkalkulasi semua keuntungan dan juga keuangan bisnis maupun bulanan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.